ya. Jaringannya ada lemot sedikit nih. Di share screen lama sekali. Bentar ya, Pak, di e-learning udah ada Pak ya untuk soalnya juga? Sorry, Mas Ahmad. Di e-learning udah ada soalnya juga Pak? Oh, e-learning belum diupload. Nanti segera akan diupload sih. Kalau e-learning ya Pak, nanti... sama ini Pak ya, sama materi yang kemarin. Oh iya, boleh. Nanti akan diupload Mas. Kalau untuk soal, nanti mungkin diuploadnya di grup tele dulu, yang versi nggak formalnya. Nanti yang formalnya itu nanti mungkin diupload di pas jadwalnya sih, nanti akan diupload, teman-teman. Makasih Pak. Oke, sama-sama Mas. Sebentar ya. Ini rada lama sedikit nih. Coba sebentar ya. Bisa screen masih loading juga. Sebentar. Harus matiin kamera. Oke. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi soal itu ada 5 kategori, teman-teman. Nanti untuk UAS nanti. Jadi 5 kategori ini nanti teman-teman boleh pilih salah satunya. Misalnya di sini ada kode A, kode soal A, kode soal B, C, D, dan juga E. Oke. Ada soalnya kategorinya ada soal A, B, C, dan juga E. Nah, nanti yang teman-teman harus buat, ini soalnya sih sebenarnya hampir-hampir mirip tiap kategorinya. Cuma di sini yang dibedakan itu hanya berkaitan dengan isinya saja sih, teman-teman. Caranya mungkin hampir sama, menyerupai, ya. Dan yang membedakan itu di tiap kategori soal itu hanya isinya saja. Isi dari mungkin output yang teman-teman tampilkan nantinya. Misal, contohnya di kode soal A, kalau teman-teman lihat di soal yang pertama, di situ hanya menampilkan outputnya adalah ada NIM dan juga nama. Cuma di sini ada ketentuannya, teman-teman. Ketentuannya itu nanti teman-teman coba pakai fungsi string yang kita pernah pelajari, kita ada fungsi string, itu untuk menampilkan 4 karakter, di mana karakter yang diambil itu dimulai dari karakter yang keempat. Jadi misalnya contoh ada kata-kata atau mungkin kalimat belajar 33. Nah, yang diambil itu adalah 4 karakternya, atau mungkin 4 karakter, ya, atau mungkin 4 karakter, menampilkan 4 karakter yang diambil dari mulai karakter yang keempat. Jadi belajar 33, jadi yang diambil itu adalah jadinya adalah ajar atau mungkin AJAR, ajar yang diambil, outputnya yang ditampilkan itu. Nah, jadi dari yang ini yang ditampilkan itu hanya yang berkaitan dengan 4 karakternya saja, teman-teman, yang diambil dari 4 karakter, yang di mana diambilnya itu dimulai dari karakter yang keempat. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Jadi 4 ini saja. Jadi ada ajar, di AJAR, ini yang diambil. Jadi kalau mungkin ya kata-katanya mungkin yang di sini itu beda, misalnya bukan belajar 33 gitu ya. Nah, nanti yang diambil mungkin ya beda lagi gitu ya. Nah, ini yang mungkin teman-teman nanti coba ikuti ketentuannya itu sesuai dengan ketentuan yang ada di soalnya. Kemudian ini kalau untuk program yang pertama. Jadi programnya ini dibikin rada sedikit banyak nih, teman-teman. Nah,
Untuk yang program yang kedua, karena ini programnya simpel-simpel bentuknya, tapi perlu ketelitian juga. Jadi teman-teman coba baca lagi soalnya dan coba baca lagi juga ketentuannya. Kalau untuk program yang kedua, ya teman-teman buat program untuk menghitung diskon harga. Ya tentunya pakai fungsinya kalau tadi string, kali ini adalah scanner yang biasa kita pakai. Nah, untuk menginputkan harga barang dan juga jumlah diskon. Jadi sehingga dia bisa menemukan harga total harganya. Jadi berarti ini kayak kita bikin aplikasi ya untuk menghitung harga barang, ya harga barang atau mungkin diskon barang. Diskon barangnya berapa sih? Misalnya berapa persen? Misalnya 5%, gitu ya. Dari harga barangnya itu misalnya hanya 10.000. Nah, 5%-nya itu berapa sih? Gitu. Nah, itu yang ditanya itu seperti itu. Diskonnya itu misalnya 10%, jadi total harganya berapa sih? Kalau mungkin barangnya itu tadi harganya 10.000, diskonnya itu 10%, ya. Nah, itu berarti total harganya berapa? Nah, yang mungkin harus teman-teman tampilkan, ya, nanti ya mungkin output-nya boleh sekali misalnya, oh, Pak, saya mau menampilkan hanya total harganya aja gitu ya. Ya boleh aja nggak jadi masalah. Yang penting mungkin dilihat dari codingan yang teman-teman buat, gitu ya. Nah kalau misalnya, oh mau ngikutin sesuai dengan ketentuan, itu juga silakan, boleh. Tapi yang tampilan yang diharapkan itu bentuknya seperti ini. Jadi teman-teman boleh bikin nanti disesuaikan saja. Kalau memang mungkin mau bikinnya seperti ini, silakan. Kalau mau langsung ke on the spot ke hasilnya, misalnya, silakan juga, tidak apa-apa. Yang penting adalah output akhirnya sih yang dilihat. Gitu dari codingan yang teman-teman buat, itu adalah strukturnya juga yang akan dilihat juga. Intinya hasil akhir dan juga codingan atau mungkin struktur codingan yang teman-teman buat. Itu yang coba dilihat. Kemudian, teman-teman, yang ketiga, kalau teman-teman lihat di ini ada contoh satu soal aja ya, yang kita lihat. Codingan ketiga, di sini adalah menentukan lulus atau gagalnya dengan mungkin memasukkan 3 nilai, di mana jika rata-rata nilainya itu lebih besar dari 60, ya maka dinyatakan lulus atau mungkin jika dia mungkin di bawah dari 60 ya berarti ya gagal gitu ya. Jadi ketentuannya itu ada 3 nilai, ya 3 nilai, di mana 3 nilai ini teman-teman, jadi kan ada 3 nilai nih, misalnya 3 nilai itu mungkin nilai A, B, C misalnya. Nah nilai A, B, C ini teman-teman nanti teman-teman coba isikan dulu gitu ya. Ini sih nggak ketentuannya sih harus 60 ya. Di bawah dari 60 berarti otomatis dia gagal. Kalau di atas dari 60 ya otomatis dia lulus gitu ya, berhasil. Nah, yang diminta itu teman-teman coba lihat dari 3 nilai tersebut. Jadi kan 3 nilai tersebut kan pasti ada rata-ratanya nih. Jadi kalau rata-ratanya itu mungkin masih di bawah dari 60 ya berarti dia dikatakan gagal. Ya, kalau rata-ratanya itu sudah di atas dari 60 gitu ya, berarti ya dia lulus gitu ya. Jadi kita lihat dari rata-rata nilai yang teman-teman coba masukkan dulu di dalam codingannya, dan nanti kalau dilihat dari rata-rata tersebut ternyata di total atau mungkin dirata-ratakan semuanya itu hasilnya masih di bawah, ya berarti artinya dia gagal. Ini kasusnya teman-teman bisa isikan datanya itu dibebaskan, boleh itu dia jadinya gagal, boleh dia jadinya lulus, itu silakan dibebaskan. Yang penting nanti yang akan Bapak coba lihat itu di dalam rata-rata dari nilainya yang teman-teman masukkan. Misalnya nilai 1 apa isinya, nilai 2 apa, nilai 3 apa, ditambahkan dibagi 3 misalnya kan. Rumusnya kan gitu ya. Nah, itu yang nanti akan dihasilkan rata-ratanya itu berapa. Nah, nanti kalau sudah jadi, ya output hasilnya itu yang pasti ya antara lulus dan juga gagal. Oke, lulus dan juga gagal, lulus ataupun gagal. Nah,
Nanti tampilan yang ditampilkan itu dibebaskan lagi, nih balik lagi, nggak ada mau langsung mungkin ke lulus atau gagalnya silakan, yang penting dilihat dari struktur, dari sisi mungkin si codingannya, tapi kalau alangkah lebih bagusnya memang dibikin ada tampilannya yang semenarik mungkin oleh teman-teman dibuat misalnya, ya supaya mungkin lebih bagus ya, itu juga silakan, boleh. Jadi dibebaskan juga mungkin untuk berkaitan dengan tampilan. Nah ini untuk program yang ketiga teman-teman. Nah program yang keempat, teman-teman dengan menggunakan ya masih bahasa Java yang kita pakai dari awal semester sampai di pertemuan ke-14 ini, teman-teman diminta untuk menampilkan ada di sini adalah angka. Angka itu dimulai dari 0 yang ya masih ada 1 angka, kemudian ada 2 angka, 3 angka, 4 angka, 5 angka, dan 6 angka. Dan bentuknya harus sama persis seperti yang ada di sini. Jadi dari 0, 01, 012, 0123, dan seterusnya. Bisa kasih clue sedikit, atau mungkin Bapak kasih clue sedikit. Ini mungkin bisa memakai ya fungsinya itu yang kita pakai kemarin, ya bisa pakai mungkin ada array 2 dimensi yang bisa dipakai, itu juga bisa teman-teman. Jadi intinya menampilkan dari 0 ya angka 1, jumlah angka 1 dan sampai jumlah angka sekitar mungkin ada 5. Nah, atau mungkin 6 ya, teman-teman. Nah, itu boleh tampilkan dan intinya bentuknya itu harus seperti ini. Kalau dilihat dari di programnya, bentuknya output itu harus seperti ini. Kalau yang khusus nomor 4, yang bentuknya itu seperti ini harus sama dengan apa yang ditampilkan mungkin di soalnya, teman-teman. Oke, nah ini 4 soal yang teman-teman mungkin boleh boleh kerjakan. Sebenarnya ada penambahan sih teman-teman. Penambahan ini sebenarnya kan program ini nggak terlalu rumit ya. Tapi ya mungkin kalau untuk awal-awal memang melihat dari contoh atau mungkin ya soal yang ada di soal A, soal B, dan soal C itu hampir menyerupai seperti ini teman-teman, cuma beda angkanya saja. Untuk di sini teman-teman, untuk di kode soal A, bentuknya itu seperti ini dan sebenarnya ada option pilihan lain yang Bapak juga coba kasih, takutnya gini, Bapak lihat takut itu ada teman-teman yang memang tidak ada aplikasinya, artinya ya tidak bisa mencoba mungkin untuk Java karena mungkin ya balik lagi mungkin ke perangkat yang digunakan ya mungkin nggak memenuhi ataupun tidak ada bahkan misalnya. Jadi ya untuk antisipasi teman-teman jadi boleh ada alternatif lain. Cuman tapi mungkin ada ininya ya teman-teman, tetap mungkin ada berkaitan dengan program juga. Jadi teman-teman coba lihat aja ya untuk mungkin yang berkaitan dengan soal yang memang bentuknya itu bukan project, tapi juga ada berhubungan dengan projectnya juga sih, ada beberapa poin. Nah, coba lihat di sini ya, di bagian paling bawah, teman-teman boleh lihat di sini, bentar. Ini ada soal A, nah kalau kita scroll ke bawah, nah di sini ada soal teorinya, teman-teman. Nah, lihat di sini. Nah, oke. Nah, untuk soal teorinya, ini adalah opsional, teman-teman. Kalau teman-teman misalnya, ini khusus untuk yang nggak ada programnya ya. Kalau ada yang programnya, Bapak menyarankan untuk bikin pakai, atau mungkin milih soal yang praktek yang di atas, yang soal A atau mungkin soal B. Kalau ini adalah soal teori, jadi ini untuk khusus yang memang aplikasinya di rumah itu tidak ada, atau mungkin perangkatnya nggak mendukung, dan lain sebagainya, itu boleh pilih yang ini. Tapi tetap di sini teman-teman harus mungkin nyoba juga sih sebenarnya, tapi nggak harus mungkin sampai membuatnya dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang memang soalnya Bapak bikin mungkin untuk dicoba juga atau mungkin dibuatkan juga sih di sini. Tapi mungkin untuk menampilkan programnya aja.
yang akan dibuat. Tapi ini khusus untuk yang memang tidak ada aplikasinya ya, teman-teman. Misalnya contoh, misalnya di sini ada 2 codingan, kalau teman-teman lihat di kiri dan juga di kanan, ya, dari 2 codingan ini gitu ya. Nah, kira-kira hasil output-nya apa nih dari masing-masing 2 ini? Ini kan harus dicoba ya, artinya dipraktekkan dan baru ketemu mungkin jawabannya apa, gitu ya. Tapi ya nggak harus mungkin buat, program itu dari awal, jadi bisa langsung mungkin teman-teman, cobakan gitu ya, atau mungkin nanti bareng sama temennya yang memang punya, programnya boleh langsung dicobakan. Karena kita masih online bentuknya, belum bisa masuk, jadi belum bisa ke kampus dan belum bisa nyoba mungkin di lab. Jadi untuk sementara sih seperti ini dulu nggak apa-apa. Nah ini balik lagi ini adalah, untuk yang soal yang teori ini untuk yang tidak mempunyai program. Ya, tapi tetap mungkin di sini harus ada keterangannya nih, teman-teman harus nyoba juga sih sebenarnya, nggak jauh-jauh beda juga. Misalnya kayak contoh soal 1 itu bentuknya kayak gini, ya harus dicoba mungkin ditebak, kira-kira hasil output-nya dari 2 codingan ini, kiri dan juga kanan, kira-kira hasilnya apa. Kemudian kalau yang kedua, kalau teman-teman lihat di sini teman-teman suruh, melihat dari codingan yang ada di sini, boleh dicoba juga nanti di rumah, mungkin kalau memang ada, atau mungkin bareng sama temennya yang memang punya aplikasinya boleh diketikkan atau mungkin boleh dituliskan di, program Java-nya. Dan di sini teman-teman diminta juga apa sih output-nya gitu ya, dari masing-masing yang ada di sini. Ketika nanti dituliskan ke teman-teman di program yang, teman-teman pakai, kira-kira output-nya apa gitu ya, dan mungkin diberikan penjelasannya. Kira-kira hasilnya itu apa sih? Kok bisa hasilnya kayak gini? Nah, ini kan kayak semacam teori lagi ya, teman-teman. Jadi boleh dijelaskan kira-kira hasilnya apa sih kalau kita mungkin memakai codingan ini? Atau mungkin menuliskan codingan ini di program Java di komputer teman-teman. Oke. Nah, ini di soal kedua, teman-teman. Ini contoh soal kedua. Nah, untuk soal ketiga, kalau teman-teman lihat di sini yang basisnya teori, di sini tuh bisa bikin atau mungkin Bapak bikin ada buatkan Java untuk program Java untuk konversi nilai, ya konversi nilai angka ke nilai huruf, ya berdasarkan range nilai di bawah ini dengan menggunakan statement itu adalah if else. Jadi ini dasar sekali teman-teman, ini yang kita pernah pelajari di awal-awal ya. Kalau misalnya range umur misalnya atau mungkin range nilai dari 0 sampai mungkin 49 itu dia adalah misalnya. Nah, itu yang nanti ditampilkan lewat fungsi if else. Nah, yang ditampilkan itu hanya struktur programnya aja, teman-teman. Jadi struktur programnya teman-teman boleh kopas, boleh langsung taruh di sini. Atau mungkin boleh langsung taruh di lembar jawaban yang teman-teman pakai. Oke, jadi programnya ya tetap harus dibuat juga sih inti-intinya gitu ya. Tapi ya masih jauh mungkin yang dibandingkan yang di atas itu karena basisnya project semua, harus dibuat semua programnya. Kalau ini mungkin hanya 1 atau 2 soal. Nah, itu untuk soal ketiga, teman-teman. Yang keempat, di sini adalah jelaskan apa yang Anda ketahui mengenai konstruktor dan berikan mungkin contoh programnya. Nah, balik lagi ini ada contoh programnya juga, harus dicoba juga, gitu ya. Dan ada teorinya sedikit, yaitu mengenai konstruktor, kira-kira konstruktor itu untuk apa sih, gitu ya. Atau mungkin nanti kalau di soal, misalnya yang B gitu ya, di sini ada kategori B, itu misalnya apa yang dimaksud dengan modifier, gitu ya. Modifier ini apa sih? Gitu ya. Contoh penggunaan programnya gimana? Yang simpel aja. Itu juga boleh, teman-teman. Nah, bentuk soalnya jadinya seperti ini ya. Jadi ada option-nya itu ada sekitar 5 option. Cuma di sini ada soal teorinya. Ini soal teori khusus untuk mungkin yang tidak ada di rumah itu nggak ada Java dan lain sebagainya, atau mungkin perangkatnya tidak mendukung. Jadi boleh mungkin memilih dari soal yang teorinya. Nah, untuk
ketentuannya kalau dari Bapak pribadi memang ketentuannya itu teman-teman boleh pilih secara random atau mungkin secara yang menurut teman-teman nanti bisa dibuat ya, atau mungkin teman-teman bisa buat nih soal yang B misalnya. Mas Rahman misalnya bisa soal yang B, ya tinggal pilih mungkin soal yang B. Nanti misalnya Mas Azam bisa soal yang A, nanti pilih ya soal yang A, gitu ya. Jadi boleh disesuaikan dengan kemampuan teman-teman. Tapi untuk yang basisnya project, yang 4 soal tadi, ya mungkin dari A sampai E itu tadi kategorinya, itu yang masing-masing kategori itu ada 4 soal, project semua, itu soalnya nggak jauh-jauh beda kok, teman-teman. Misalnya contoh, kalau dilihat lagi deh di sini. Contoh, nah, soal B misalnya. Soal B, kalau teman-teman lihat, ini hampir sama juga, cuma bedanya itu angkanya Bapak bikin di, kalau tadi kan ada 0, 01 gitu ya, yang kedua, di sini adanya 1, 22, 33, 44, 55 gitu ya. Nah, yang teman-teman tampilkan bentuknya seperti ini juga. Nah, gimana cara buat memakai Java, ya, buat ini dari soal tersebut, itu dijadikan output-nya itu bentuknya hampir sama dengan yang ditampilkan di dalam soal ini, gitu ya. Mungkin ada 1, 22, 33, 444, 5555 gitu ya. Nah, itu yang ditampilkan bentuknya seperti ini. Dan di soal kedua, ini balik lagi, ini hampir sama teman-teman. Jadi yang diinputkan di sini, jika nilai mungkin rata-ratanya itu lebih besar dari 60, ya maka dia dinyatakan lulus. Jika tidak, ya akan gagal. Nah, ini juga teman-teman boleh ikuti juga ketentuannya, gitu ya, dan dicari untuk nilai rata-ratanya. Kira-kira rata-ratanya itu kalau di 3 nilai ini mungkin basisnya semuanya itu 80, tentunya pasti akan lulus gitu ya. Kalau mungkin ada 60, 50, 40. Nah, kira-kira hasilnya untuk nilai tugasnya 60, UTS-nya 50, UAS-nya ternyata 40 gitu ya. Nah, itu dia bakalan amat baik atau mungkin belum baik nih nilainya gitu ya. Nah, ini hampir sama juga. Ini teman-teman boleh memakai fungsi-fungsi yang pernah kita pelajari sih sebenarnya. Ini gampang sekali, tidak terlalu rumit. Nah, untuk yang ketiga, ini hampir sama dengan tadi. Di sini yang memakai itu adalah fungsi string. Cuma di sini dia ketentuannya itu menampilkan 2 karakter, di mana karakter yang diambil tersebut adalah dimulai dari karakter yang keempat. Jadi ada Sumarlin, jadi yang diambil itu karakternya keempat, 1, 2, 3, 4. Jadi yang diambil itu adalah, ini kayaknya ada salah penulisannya. Setelah 1, 2, ya, betul. 2, 3, 4 ya, ada Umar. Jadi ada Umar yang diambil dari karakter itu diambil dari 2 karakter, ya, 2 karakter paling depan. 2 karakter paling depan, nah ini jadinya Umar yang diambil. Nah, nanti teman-teman intinya output hasil akhirnya itu harus sesuai dengan apa yang ditampilkan di sini, ya. Jadi bentuknya yang ditampilkan, harus mengambil berapa karakter, nah itu boleh juga diambil, atau mungkin memakai fungsi-fungsi yang pernah kita ajarkan. Kalau di sini fungsinya itu string saja kok teman-teman, nggak terlalu rumit. Jadi hanya mengambil beberapa karakter saja dari masing-masing kata-kata misalnya Sumarlin tersebut, gitu ya. Kemudian yang keempat itu juga sama. Ini untuk menghitung, kalau di sini sih untuk, kalau tadi kan mungkin diskon ya. Teman-teman ini juga hampir sama diskon juga. Ini untuk menghitung gaji, ya, gaji dan juga jumlah PPN untuk menemukan total gajinya kira-kira berapa. Dan di sini sih prinsipnya hampir sama dengan yang di atas, gitu ya. Kalau di atas kan mungkin diskon. Kalau di sini mungkin di sini ada pajak, ya, pajak yang mungkin harus dikenakan mungkin untuk di gaji gitu ya, di gaji itu sendiri. Nah, kira-kira dari
soal nomor 4 ini kira-kira hasilnya itu berapa sih kalau memang PPN-nya, ya, PPN-nya itu kira-kira mungkin 10% pajaknya misalnya. Nah, itu dari gaji mungkin sekitar mungkin berapa yang ditentukan oleh teman-teman, atau mungkin di sini ada sekitar mungkin 10 apa namanya, 10 juta misalnya. Nah, itu dari 10% itu kira-kira hasilnya berapa. Nah, dari soal ini teman-teman, ini ada contohnya ada 2 soal dan di bawahnya itu ada yang teori ya. Ingat yang di bagian paling bawah setelah E, itu ada soal teori yang dikhususkan mungkin boleh dipilih oleh teman-teman yang memang tidak ada aplikasinya boleh dipakai. Kalau yang ada aplikasinya, Bapak merekomendasi untuk pengerjaan yang di atas saja, dengan yang pakai yang di bawah, supaya dapat apa namanya, proses pengerjaan untuk di soal project, yang basisnya project. Oke, teman-teman, sampai sini mungkin ada pertanyaan nggak? Sebelum soalnya ini, Bapak akan share di grup Telegram. Pak, izin tanya Pak, Hmm. kalau misalnya saya ambil kan contoh tuh soal A misalnya kan 1 sampai 4 tuh. Soal B 1 sampai 4 terus kalau misalnya saya soal A saya ngambilnya 1 sama 3 misalnya 2 sama 4-nya saya ambil di soal B, bisa nggak begitu Pak? Hmm. Sebenarnya sih ya kalau kayak gitu mungkin pilih salah satunya saja sih, Mas. Apa kalau Mas Rahmat kan mungkin ada softwarenya nih. Kalau Bapak sarankan sih misalnya mungkin mengambil dari antara soal A, B, sampai E sih, yang di paling atas ya. Kalau yang dicampur kayak gitu kayaknya masih tidak diperbolehkan kayaknya. Oh gitu. Pak, maaf nih. Kita soalnya ngambil misalnya saya ngambil soal A berarti yang 1 sampai 4 doang itu yang saya buat berarti ya. Betul, betul, betul. Berarti yang B nggak perlu lagi gitu. Kalau B ngambil B tidak perlu. berarti A nggak perlu buat gitu. Ya. Betul. Oke, Jadi Pak. ya tadi yang udah dijelaskan oleh Mas Rahman betul, Mas Rahman betul. Maksudnya itu kalau teman-teman sudah pilih soal yang B, berarti ya kategori B saja yang teman-teman kerjakan. Jadi kategori A, C, dan juga D, termasuk E, itu tidak usah dikerjakan. Jadi hanya kategori yang berkaitan dengan A, atau mungkin B saja misalnya yang sudah dipilih, A dan juga C dan juga sampai E itu tidak usah dikerjakan. Termasuk ya soal teorinya. Teorinya ya berarti nggak usah dikerjakan sama sekali karena yang dipilihkan yang basisnya project saja. Cuma teman-teman nanti untuk yang teori seperti biasa tadi Bapak juga coba sudah jelaskan ke teman-teman bagi yang mungkin tidak ada aplikasinya boleh kerjakan yang basisnya teori saja gitu yang di paling bawah. Tapi tetap teori itu kayaknya ada apa yang Bapak buat itu ada sedikit harus dicoba karena codingan gitu ya. Sedikit ada codingan dan teman-teman harus coba ketikkan dulu mungkin di aplikasinya supaya bisa ketahuan outputnya apa sih gitu ya. Soalnya kalau mungkin outputnya tidak di atau mungkin program itu nggak dicoba, ya pastinya kita nggak tahu output yang dihasilkan itu seperti apa. Kalau di esai, kalau di soal esai yang dibawa di teori, maksudnya itu harus dicoba juga karena ada dua atau mungkin satu nomor yang memang harus dicoba dulu baru ketahuan hasilnya. Sisanya itu yang lain basisnya itu teori sih. Misalnya pengertian dari kelas itu apa sih? Atau mungkin pengertian dari misalnya string itu apa gitu ya. Nah, hanya basisnya bentuknya seperti itu aja sih, teman-teman. Misalnya kelas, string, ataupun misalnya ada juga apa yang dimaksud dengan variabel, operator misalnya, ya. Nah, itu apa yang sih yang dimaksud dengan hal tersebut misalnya. Nah, itu sisanya basisnya pasti seperti itu soalnya. Gitu. Nah, dari masing-masing soal ini, teman-teman, dari A, B, C, D, ya, D dan juga E, teman-teman ini nggak ada
nggak jauh-jauh kok. Program itu yang dibuat itu hampir sama semua gitu ya. Yang ditampilkan itu hampir sama semua, cuma beda kata-katanya aja. Jadi ya silakan mungkin teman-teman bisa pilih salah satunya dari masing-masing kategori kalau yang memang basisnya itu di rumah itu ada programnya dan bisa dicoba atau mungkin bisa teman-teman mungkin bisa ngoding ya artinya bisa ngoding di komputer atau mungkin di laptop teman-teman. Nah, Bapak menyarankan untuk pilih soal yang paling atas, artinya yang A, B, C dan sampai E. Kalau yang tidak ada, mungkin Mister atau mungkin Bapak merekomendasikan untuk memakai soal yang basisnya teori tadi, yang paling bawah, yang di paling sini nih. Kalau dilihat di sini, soalnya sih nggak jauh-jauh beda, tenang aja, jadi nggak terlalu rumit. Ini soal B, contohnya ini hampir sama seperti ini juga, cuma beda kategorinya aja, teman-teman. Terus kemudian output, nah ini beda lagi, ini kasusnya buat untuk soal yang codingannya sedikit berbeda dengan codingan yang di kategori A. Jadi ini memakai Sweetcase. Sweetcase ini nanti teman-teman boleh lihat hasilnya itu kalau kita tampilkan bentuknya kayak gini, kira-kira outputnya apa sih, gitu ya. Nah, kemudian ya di terakhir ya mungkin ada sedikit teori kembali yang teman-teman harus coba buka-buka lagi mungkin di PPT yang sudah di-share ya. Itu juga boleh dibuka atau mungkin browsing silakan sih. Cuma mungkin pakai bahasa teman-teman sendiri ya. Nah, ini juga ada soal C, ini juga kurang lebihnya hampir sama teman-teman, nggak jauh beda yang dibuat ya. Kemudian 4 soal juga. Jadi teman-teman boleh selesaikan juga untuk yang teorinya, untuk yang memilih teori yang mungkin nggak punya aplikasi, gitu ya. Nah, soal D juga sama, sampai soal E. Nah, sampai sini mungkin teman-teman ada pertanyaan nggak untuk soalnya? Jadi soalnya ini kenapa dibikin jadi 5 kategori? Karena kan kita mau bikin di UAS ini sedikit berbeda nih teman-teman. Kalau di UTS kemarin itu masih teori sekali bentuknya. Jadi di UTS atau di UAS ini kita bikin sedikit ada yang harus teman-teman buat gitu. Nah, kalau teman-teman buat kan pasti ngelatih teman-teman nih, karena kan kita berhubungan dengan bikin program, jadi ya proyeknya harus ya bikin program juga gitu ya. Apalagi ini untuk UASnya, jadi dibikin ya sedikit tidak memberatkan teman-teman, tapi melatih teman-teman untuk ya membuat dari program yang sesuai dengan ketentuan yang sudah dijabarkan di soal. Programnya juga nggak terlalu rumit teman-teman, kecuali kalau Bapak minta teman-teman untuk bikin satu program yang memang dikhususkan gitu ya. Misalnya mungkin bikin rental mobil, program untuk bikin rental mobil gitu ya. Mungkin pakai bahasanya Java. Nah, itu kan mungkin dijadikan satu aplikasi ya basisnya ya untuk rental mobil tersebut dan tapi ya di situ terdapat mungkin beberapa fungsi ya masuk mungkin menu-menu juga yang ada di sana dan tentunya fungsi-fungsinya juga cukup banyak gitu ya. Jadi makanya dipertimbangkan lagi nih takutnya yang ada hasil programnya itu dari satu program tersebut yang ada mungkin tidak berjalan dengan maksimal dan tidak tepat waktu juga nanti pas proses pengumpulan. Jadi kita mungkin pilih soal-soal yang mungkin tidak terlalu rumit ya dari masing-masing programnya, tapi teman-teman bisa mungkin melatih teman-teman untuk ya mencoba untuk membuatnya dan coba analisis juga kira-kira mungkin kalau bikinnya outputnya itu seperti ini, kira-kira cara bikinnya gimana gitu. Tapi di situ udah ada clue-nya deh, masing-masing udah ada clue-nya. Misalnya, pakai scanner untuk yang diskon, gitu ya. Yang yang mengambil kata itu pakai string. Ya mungkin mengambil 2 kata dari belakang misalnya, itu pakai string. Gitu. Nah, itu yang teman-teman coba buat ya. Jadi untuk kategorinya dibikin banyak supaya ada variasinya sih sedikit, teman-teman. Ada variasinya mungkin antara Mas Rahman dengan mungkin Mas
contohnya siapa lagi, Mas Jeffrey misalnya, nah itu nggak mungkin nggak sama gitu ya. Kalau sama pun tidak jadi masalah, maksudnya untuk pemilihan soalnya ya. Jadi nggak ada ketentuan dari Bapak pribadi untuk ya nggak boleh sama antara tiap satu apa namanya teman mahasiswa gitu ya. Jadi diperbolehkan saja mungkin kalau sama. Tapi sama itu dalam arti pemilihannya saja, jangan jawabannya ya. Teman-teman coba apa namanya buat jawabannya versi teman-teman sendiri dan harus dicoba sih kalau untuk program sendiri gitu ya. Nah, dari sini teman-teman ada pertanyaan dulu. Maaf Pak, mau nanya lagi Pak. Boleh Mas. Boleh Mas Untuk Muhammad. contoh soal sendiri Pak, kalau misalnya kan tuh contoh yang Bapak lampirkan di situ, misalnya kalau saya rubah misalnya NIM-nya NIM saya, terus nama belajar 33 saya bikin nama saya, nanti saya sesuaiin perintah fungsinya tuh motong 4 karakternya dari nama saya, misalnya Rahman jadi Rahma gitu misalnya. Itu bisa nggak kayak gitu Pak? Maksud saya kan biar Boleh, boleh. nggak hasilnya Boleh. nggak sama gitu. Nggak apa-apa. Tapi yang Boleh, penting Kak, boleh. fungsinya jalan sesuai permintaan aja gitu ya. Boleh. Kalau itu boleh, kalau berhubungan dengan soal yang buatkan yang soal satu ya, kalau ditampilkan ya, kalau teman-teman lihat di soal A, itu kan ada soal tampilkan nama misalnya belajar dan lain sebagainya. Nah, itu boleh diganti sama teman-teman juga silakan sih, nggak apa-apa. Cuma yang tidak boleh diganti itu mungkin ya soal nomor 2, ini karena kan hasilnya harus seperti ini, kemudian soal nomor 3 ini boleh diganti kok, teman-teman. Silakan mungkin diganti antara nilai 1, 2, 3-nya itu bebas oleh teman-teman, dan soal nomor 4 ini mungkin kita samakan saja output-nya supaya nggak bingung, jadi tidak boleh diubah. Jadi yang boleh diubah itu hanya ya soal-soal yang basisnya bentuknya kayak gini, karena kan nanti pasti ada di tiap kategori ya, kategori soal A, kategori soal B, ya, yang soalnya basisnya kayak gini boleh diubah ya oleh teman-teman, dan yang soalnya itu basisnya seperti ini juga boleh diubah. Sisanya 2 nomor lagi yang mungkin untuk input memakai scanner dan juga output yang bentuknya itu seperti ini, ya dari 0 ke bawah seterusnya sampai melebar ke samping, itu juga tidak boleh diubah supaya kita outputnya sama-sama nih, supaya bentuknya juga sama gitu ya. Jadi yang ditanyakan oleh Mas Rahman itu bagus sekali, intinya boleh diubah mungkin untuk soal 2 tadi sih, sisanya yang lain jangan diubah sih. Kita ikutin aja soal yang sudah apa namanya Bapak coba susun, dan teman-teman boleh mengikuti ketentuan. Tapi masukan dari tadi Mas Rahman mungkin boleh sekali sih, nggak apa-apa diubah sedikit, yang penting masih dalam konteks apa namanya ketentuan-ketentuan yang sudah diberikan di tiap nomornya. Karena kan kalau nggak sesuai dengan ketentuan yang ada, teman-teman kan pasti bikinnya ya sesuka kalian kan, maksudnya oh saya mau ngambil 3 nilai dari, atau mungkin 3 karakter dari depan misalnya. Nah itu kan pasti disesuaikan sesuai dengan apa yang teman-teman mau apa namanya tampilkan. Tapi kalau untuk di soal UAS ini ya ada ketentuannya juga gitu ya, yang teman-teman coba lakukan dan harus disesuaikan gitu ya, disesuaikan dengan apa yang memang harus ditampilkan output-nya. Nah, nanti memang kalau ada teman-teman ketemu kendala, ya boleh disampaikan, tidak apa-apa oleh teman-teman sebisa mungkin ya. Nanti Bapak coba balas, gitu ya, balas ke teman-teman, dan nanti intinya coba dulu aja deh, coba dulu sama teman-teman, nanti sehabis ini ataupun nanti kita kan ada istirahat sebentar, nanti di jam 8 ya, nanti kita istirahat sebentar, mungkin sekitar 15 menit atau 20 menit, nanti baru kita lanjut lagi. Nah, nanti teman-teman boleh cobain aja mungkin dari soal ini, gitu ya, dicoba-coba dulu, kira-kira untuk pembuatannya seperti apa. Nanti kalau ketemu satu kendala dan lain sebagainya boleh diinfokan untuk proses pembuatannya ya.
Oke. Sampai sini teman-teman ada pertanyaan lagi yang mau ditanyakan? Nanti soal ini akan di-share ke grup tele. Kalau sudah apa namanya tidak ada pertanyaan dan lain sebagainya nanti akan di-share di grup Telegram. Pak, karena nggak ada yang nanya, saya nanya lagi, Pak. Batas Boleh. pengumpulannya, Pak, sampai kapan, Pak? Batas pengumpulannya mulai dikerjakan hari ini oleh teman-teman, oleh Mas Taman. Ya. Dan nanti batas pengumpulannya sih disesuaikan saja. Misalnya kita kan minggu depan itu masih di pertemuan ke-15, pertemuan terakhir ya. Minggu depan. Itu masih ada 1 minggu dari sekarang ke minggu depan. Kemudian ujiannya itu setelah pertemuan 15, itu kayaknya ada minggu tenang nggak ya? Coba sebentar ya. Ada minggu tenang nggak ya? Kalau di ITTS ada minggu tenang. Sebentar ya. Sepertinya sih ada ya. Atau tidak ada. Sebentar ya. Ya, ada minggu tenang, teman-teman. Jadi sehabis minggu pertemuan ke-15, jadi di pertemuan minggu depannya maksudnya, itu sebentar ya, ada minggu tenang di tanggal 17, 18, 19, 20, 21. Jadi di sini itu ada apa namanya, minggu tenang untuk ya kuliah pengganti dan lain sebagainya mungkin bisa dilakukan di tanggal tersebut. Jadi waktunya cukup lama juga nih, ada 1 minggu, 2 minggu, minggu tenang, kemudian UAS baru 3 minggu. Nah, ini kan basisnya project, teman-teman, jadi bisa ditambahkan lagi untuk waktunya mungkin kisaran apa namanya, bisa 5 hari ataupun 4 hari gitu ya, itu tergantung dari dosennya juga sih memberikan waktu. Tapi apa, disesuaikan lagi untuk mungkin soalnya kapan di-post, misalnya kebagian di hari Rabu, ya berarti boleh aja sih mungkin waktunya itu dikasih kesempatan, ya 1 minggu lagi mungkin setelah UAS, maksudnya UAS selesai mungkin di-post di hari Rabu, mungkin ujiannya, jadi dikumpulkan mungkin di hari Jumatnya atau mungkin di hari Minggunya. Jadi kan mungkin itu ada sekitar 1, 2, 3 minggu, 3 minggu lebih lah, mungkin bisa ditambahkan lagi deh. Mungkin waktunya 3 mingguan lebih. Jadi 4 program untuk 3 minggu seharusnya sih bisa sih ya, teman-teman. Mungkin boleh dicicil dari sekarang. Misalnya Kalau mau bisa sih, Pak. Terus misalnya ini, Pak, satu lagi boleh, masalah boleh. pengumpulan soal, kan kita kan nanti kalau yang pakai program, Hmm. itu mau dipindahin ke Word kan biar bisa dikirim nih. Maksud saya yang dipindahin ke Word itu dalam bentuk screenshot dari aplikasi atau hasil codingannya aja Ya. yang kita kopas. Bagus, Mas Salman. Pertanyaannya bagus banget. Jadi kalau untuk pengumpulan memang belum ada ketentuan dari apa namanya Bapak pribadi. Jadi yang jelas sih pasti yang diminta itu yang pertama itu pasti dari programnya. Programnya itu nanti teman-teman coba share dan nanti coba dilampirkan. Kalau mungkin sedikit ribet, ya berarti boleh mungkin ditampilkan, mungkin dikumpulkan semua codingannya yang teman-teman buat dari screenshot-nya, hasilnya yang teman-teman sudah runningkan, itu boleh di screenshot-kan. Misalnya nomor 1 ini udah jalan nih punya Mas Rahman, itu boleh di screenshot aja Mas. Langsung di screenshot, nanti dilampirkan mungkin boleh di Word ataupun di ya apa namanya PDF, dijadikan PDF juga boleh saja, nggak apa-apa. Kemudian kalau udah jalan ya, udah running, udah jalan, boleh di screenshot dan codingannya sih. Yang paling penting codingannya boleh ditampilkan. Codingannya itu kalau bisa ya mungkin codingan yang aslinya itu dikopas aja di Word. Biar mungkin nanti bisa dilihat apa namanya bisa Bapak coba kopas lagi mungkin di program yang Bapak punya, kemudian tinggal di runningkan mungkin sama nggak sama mungkin yang dipunya Mas Rahman gitu ya. Itu boleh kayak gitu nggak apa-apa. Atau Baik, ya Pak. mungkin Terima kasih, Pak. ya file software-nya atau mungkin file apa namanya pengerjaan teman-teman juga boleh sih. Misalnya dipakai juga nggak apa-apa.
dilampirkan maksudnya. Pak, di chat ada pertanyaan, Pak. Oh iya, boleh sebentar. Bapak coba lihat dulu. Ada Mas Angga, Pak, saya kan tidak pakai aplikasi NetBeans. Kalau saya pakai text editor seperti MS Code, berarti saya harus mengerjakan yang teori atau program di atas. Oh, ya. Kalau basisnya nggak pakai NetBeans nggak apa-apa sih, Mas Angga. Jadi boleh pakai aplikasi lain selain itu. Cuma ya memang basisnya bahasa program yang dipakai itu adalah Java. Aplikasi sih dibebaskan, nggak harus pakai NetBeans. Nah, teman-teman boleh pakai aplikasi lain selain NetBeans, silakan untuk mengerjakannya. Kalau memang terlalu berat mungkin pakai NetBeans, itu silakan. Dan nanti yang dikerjakan kalau memang ada aplikasinya ya basisnya pasti yang project itu, Mas Angga. Kalau yang mungkin ada aplikasinya. Ini memang dikhususkan untuk yang ada aplikasinya supaya bisa mungkin langsung dicoba. Maksudnya kalau ada aplikasi kan pasti sering nyoba gitu ya, kayak Mas Rahman, Mas Azam misalnya di sini di kolom chat itu boleh langsung dicoba gitu ya. Kalau yang tidak ada baru mungkin boleh pilih yang teori, tidak apa-apa. Karena ini teori ini memang dikhususkan untuk yang tidak ada aplikasi, tapi tetap harus dicoba juga di aplikasi sih. Ada 2 soal yang, atau mungkin 1 soal yang harus dicoba dulu hasil outputnya kayak gimana. Ada lagi? Tadi mungkin pertanyaan dari Mas Angga ya. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Oke, sama-sama Mas. Ada lagi teman-teman? Nah, mungkin kalau nggak ada pertanyaan nanti kita istirahat sebentar ya teman-teman. Nanti istirahat sebentar, nanti dilanjut lagi. Nah, soal ini nanti akan di-share, mungkin sekarang deh nanti akan di-share. Nanti teman-teman bisa langsung mengerjakan untuk soalnya. Dan mungkin nanti kalau ketemu kesulitan, boleh ditanyakan nanti setelah kita udah istirahat sebentar, mungkin sampai di jam ya 8.20 atau 25 ya. Nanti kita gabung lagi. Oke. Mungkin Bapak izin stop share dulu untuk nge-share ya, untuk kirim sebentar ya. Siapa? Oke.
Oke, tes. Oke, teman-teman kita lanjutkan lagi ya, teman-teman untuk eh, yang kita akan bahas mungkin masih soal untuk UAS tadi yang sudah di-share di grup Tele. Teman-teman mungkin sudah lihat semua ya untuk soalnya. Dan nanti coba teman-teman targetkan saja, artinya ini kan ada sekitar 4 soal ya, 4 soal untuk satu kategori, misalnya kategori A itu ada 4 soal, kategori B ada 4 soal. Teman-teman tinggal pilih mungkin mau kategori yang mana, dan teman-teman boleh targetkan. Targetkan itu dalam arti misalnya minggu ini teman-teman harus selesaikan mungkin untuk soal nomor 1 dulu misalnya di kelompok atau mungkin di pembagian yang A. Kemudian nanti di minggu depan atau mungkin di 2 hari setelahnya ataupun teman-teman tinggal atur waktunya jika mungkin sudah diselesaikan untuk soal yang pertama, nanti dilanjutkan lagi langsung ke soal yang kedua. Jadi kayak semacam ada timeline dari teman-teman untuk dari soal 1 ke soal 2, soal 3, atau mungkin dari 3, 4, atau 2 ke 3, tergantung dari teman-teman nanti cara pengerjaannya. Yang penting ada progresnya. Nah, kalau pasti ada pertanyaan kayak gini, kalau gagal atau error sampai di detik-detik terakhir pengumpulan, itu gimana Pak misalnya? Nah, kalau ada bentuknya itu teman-teman udah coba ternyata mungkin masih gagal atau mungkin masih error, teman-teman lampirkan aja, yang penting jangan dikosongkan. Karena kalau dikosongkan kan kita nggak ketahuan nih, teman-teman udah progresnya itu yang teman kerjakan, itu udah sampai mana. Dan kalau masih error, masih mungkin ternyata masih bug dan lain sebagainya, ya artinya mungkin programnya itu belum berjalan dengan sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan, ya atau mungkin sesuai dengan soalnya yang sudah ditentukan, itu dilampirkan aja tidak apa-apa. Oke, yang dilampirkan itu mungkin yang tadi Mas Ahmad bilang, boleh lampirkan screenshot-annya, screenshot dari hasil programnya yang sudah dirancangkan, kemudian boleh di-kopas untuk programnya, dilampirkan juga boleh di Word, itu juga boleh, ya. Nah, nanti boleh ditampilkan di sana. Dan sekaligus mungkin kalau teman-teman ada file programnya yang teman-teman kerjakan, kalau yang memakai NetBeans boleh di-kopas, atau mungkin lampirkan juga filenya, file pendukungnya, dari file programnya, itu boleh sekali untuk dilampirkan. Oke, nah nanti kalau sudah selesai semua, ya teman-teman tinggal kirimkan saja bentuknya itu tadi boleh Word, boleh PDF, dan juga file-file pendukung lainnya dikirimkan saja ke email, dan sertakan juga mungkin dinamakan oleh teman-teman namanya siapa, kemudian NIM-nya berapa, nanti coba dilampirkan, nanti biar Bapak mudah untuk pengoreksian soalnya, gitu ya. Kalau mungkin ada nama lengkapnya dan lain sebagainya. Oke, teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman udah nyoba, sebenarnya dari 4 soal itu, sebenarnya ada kategori yang memang cukup mudah, ada juga yang cukup menengah lah ya, menengah, tapi nggak ada yang mungkin sulit. Kalau dilihat dari program itu masih kategorinya masih middle, jadi nggak terlalu sulit. Ya, jadi cukup mungkin bisa dikerjakan oleh teman-teman. Dan kalau dilihat lagi dari soalnya, itu ada soal yang kategori mudah, yang mungkin teman-teman bisa kerjakan terlebih dahulu, sampai mungkin kategorinya yang sedikit tadi ada di kategori untuk middle. Nah, untuk strategi pengerjaannya sebenarnya teman-teman seperti ini.
Kalau dilihat dari masing-masing soal, itu kan hampir sama semua di tiap kategori. Jadi untuk pemilihan antara A, B, C, dan juga E, memang tidak ada bedanya. Artinya kalau teman-teman pilih kategori B ya hampir menyerupai dengan kategori A, cuma beda angkanya saja. Nah untuk proses pengerjaannya, simpel sekali teman-teman sebenarnya. Yang penting teman-teman coba kerjakan dulu, mungkin misalnya disuruh mungkin untuk yang soal pertama, untuk menampilkan outputnya itu yang kayak tadi ada 0, 01, di bawahnya ada 0, ada 111, 2222 misalnya, dan seterusnya. Coba fokus ke situ dulu tuh. Mungkin kalau pas dikerjakan, mungkin memakai array 2 dimensi misalnya untuk pengerjaannya, nah itu coba dijadikan dulu untuk itunya. Kalau misalnya ada apa namanya, ternyata mungkin masih ada error atau mungkin bug di sana, teman-teman boleh cari solusinya seperti apa gitu ya. Kalau untuk yang berkaitan dengan bug atau mungkin error gitu ya, coba dilihat dulu. Kalau memang udah mentok sekali, teman-teman nanti boleh aja mungkin dilanjut lagi ke program berikutnya dulu gitu. Jadi intinya dicoba dulu dari masing-masing apa namanya, program yang ada di soal, mana yang mungkin yang teman-teman bisa kerjakan dulu, itu yang dikerjakan terlebih dahulu. Kalau yang mungkin sedikit rumit, yang masih error, ditinggal dulu aja nggak apa-apa. Nanti boleh sharing-sharing mungkin ke teman, atau mungkin ke Bapak juga boleh, silakan. Jadi kalau ke Bapak mungkin Bapak kasih clue-nya saja ya, teman-teman. Kalau ke Bapak pasti Bapak kasih clue-nya aja, tapi nggak dikasih tahu jawabannya ya. Kalau clue-nya saja mungkin bisa teman-teman nanti tebak kira-kira apa yang harus ditambahkan dari codingan teman-teman. Oke. Nah, nantinya teman-teman dari penilaian yang akan dilakukan itu akan dilihat dari seberapa ya dari 4 kategori tersebut, 4 kategori bukan 4, maksudnya ada 4 soal dalam satu kategori tersebut, berapa banyak yang teman-teman bisa selesaikan untuk programnya. Ini untuk yang praktek ya. Untuk yang basisnya project, berapa program dari 4 soal tersebut dalam satu kategori soal A, itu berapa banyak program yang teman-teman bisa tampilkan. Misalnya, oh saya bisa ternyata mungkin hanya 3 gitu ya. Oh saya bisa hanya 2 saja, Pak. Nah, itu yang nanti mungkin jadi bahan penilaian. Tapi tetap jangan dikosongkan ya teman-teman. Kalau bisa error ataupun apapun itu hasilnya, ataupun mungkin baru setengah doang nih kita ngodingnya, tapi saya belum bisa dilanjutkan karena masih apa namanya error dan lain sebagainya, itu di screenshot saja tampilannya dan mungkin lampirkan juga dari file pendukungnya, misalnya kayak ada file apa software file dari netbin-nya gitu ya, atau mungkin ya tadi berkaitan dengan SS-nya dari masing-masing program yang dibuat, itu juga dilampirkan aja. Yang penting ada buktinya, oh ini yang teman-teman kerjakan dan masih belum bisa running atau mungkin masih error. Tidak apa-apa dilampirkan. Itu ada poinnya juga kok, teman-teman, tenang aja. Jadi kalau masih error, tetap ada poinnya, tenang aja. Kalau semuanya error gimana? Misalnya semuanya error nih, Pak, aduh saya bingung juga nih, misalnya semuanya error udah detik-detik terakhir, lampirkan aja nggak apa-apa, teman-teman. Yang penting itu usaha sendiri ya, teman-teman boleh usaha sendiri. Sharing-sharing ya nggak jadi masalah, silakan, nggak jadi masalah ya. Tapi kalau untuk kopas jangan ya, teman-teman. Coba berusaha untuk kerjakan sendiri untuk soalnya, karena kan ya mungkin nanti yang bermanfaat untuk kalian juga kalau kalian mungkin ngerjakan sendiri dibandingkan kopas punya temannya atau mungkin kopas punya sahabatnya, misalnya kalau di sini ada sahabatnya, nah itu kan kurang apa namanya kurang dapat untuk pelajaran yang teman-teman akan terima gitu. Karena kan ini udah UAS dan proyeknya juga nggak terlalu rumit, maksudnya nggak terlalu susah juga, masih masih bisa di dalam kategori yang mungkin masih bisa di apa namanya teman-teman kerjakan juga karena menyesuaikan dari kemampuan teman-teman yang sudah diajarkan oleh Bapak. Jadi boleh sekali teman-teman boleh apa namanya
sharing-sharing nggak apa-apa, tapi jangan sampai dikupas semuanya misalnya, atau mungkin ditanya-tanya nggak apa-apa. Yang penting coba dikerjakan dulu sendiri. Karena kalau dikopas itu bisa aja dikopas gitu ya, tapi nggak dapat ininya, nggak dapat sensasi untuk ngerjain soal UAS-nya gitu ya teman-teman. Kalau mungkin bisa berhasil semuanya dengan jerih payah sendiri itu lebih bangga lagi sih teman-teman, lebih bangga dan lebih ada perjuangannya lah. Oh nih saya berhasil menyelesaikan pelajaran, atau mungkin saya berhasil ngerjain mungkin untuk mata kuliah algoritma dan juga pemrograman misalnya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Pokoknya berusaha dulu, apapun itu hasilnya, dicobain dulu karena waktunya cukup lama nih. Waktunya cukup lama dari sekarang, makanya sudah di-share. Jadi teman-teman boleh langsung cobain aja di rumah mungkin apa yang mau dikerjakan terlebih dahulu. Nah, kalau yang teori, ini kan di sini kan pasti ada juga yang pasti memilih yang teori. Yang teori teman-teman, di situ kan ada campuran dari soal yang praktek dan juga soal sedikit mungkin ada teorinya juga. Mungkin ada sekitar 2 atau 3 soal yang basisnya teori, ataupun sebaliknya. Ternyata mungkin soal prakteknya itu ada sekitar 2 saja, sisanya itu yang 2 lagi itu basisnya project, atau mungkin harus ada programnya. Nah, untuk yang basisnya itu ada programnya, teman-teman, yang ada programnya itu nanti teman-teman boleh pakai Java yang online yang pernah Bapak coba sampaikan. Ya, itu kan ada juga Java online. Java online itu kan biasanya digunakan untuk yang mungkin mau belajar Java, tapi mungkin nggak ada aplikasinya dan boleh dipakai secara online. Nah, itu boleh dipakai yang itu. Nah, kalau di soal teori kan yang Bapak coba buat, soalnya itu hanya teman-teman mungkin melihat dari codingan yang sudah dikasih di soal tersebut, kira-kira hasilnya itu apa? Gitu ya. Misalnya ada 2 codingan tadi contohnya. Nah, 2 codingan itu hasilnya itu apa sih? Gitu ya. Dari 2 codingan itu, dan disuruh mungkin melakukan perbandingan antara 2 codingan tersebut. Gitu ya. Outputnya, oh ternyata yang codingan A outputnya itu seperti ini, coding B hasilnya outputnya seperti ini, dan di teman-teman boleh ambil kesimpulan. Jadi solusinya sih mungkin seperti itu sih. Kayaknya kalau untuk hanya menampilkan outputnya saja dari codingan yang simpel, sepertinya bisa pakai Java yang online saja. Itu kayaknya ada beberapa alternatif untuk Java online, karena banyak juga yang memakai Java online untuk mungkin ya proses pembelajaran atau mungkin pembuatan latihan, misalnya contohnya ya program-program dasar itu juga bisa dipakai di Java online. Dan ini kayaknya cocok juga untuk yang soal yang basisnya teori. Oke? Nah, jadi teman-teman boleh cobain mungkin pakai Java online saja kalau untuk yang tidak ada aplikasinya dan memilih soal teori. Oke? Sampai sini teman-teman ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan teman-teman? Kita hari ini hanya sharing masalah soal untuk UAS. Nanti di next pertemuan, ya, di pertemuan terakhir, nanti kita lihat kan 1 minggu itu kan pasti sudah ada pastinya yang sudah berhasil membuat programnya. Dan nanti teman-teman boleh sharing. Sharing dalam arti bukan berarti ngasih jawaban ya ke teman-teman, tapi boleh sharing aja apa yang teman-teman kerjakan, apa yang sudah berhasil, dan mungkin dikasih tips atau triknya ke teman-teman lain yang sudah berhasil mengerjakan mungkin dari 1 sampai 4 soal tersebut dari masing-masing kategori. Dikasih mungkin sedikit tipsnya apa saja, supaya mungkin teman-teman lain juga bisa menyelesaikan sesuai dengan yang teman-teman sudah berhasil. Tapi bukan berarti dikasih lihat codingannya ya teman-teman ya. Cuma mungkin sharing aja, saya kira mungkin dari
proses pengerjaannya seperti apa dan dikasih tips dan juga triknya kalau pas pembuatan soal atau mungkin pas penjawaban soal yang ke-1, kira-kira caranya seperti ini nih seharusnya gitu ya. Nah, teman-teman boleh sharing-sharing nanti di next pertemuan ya. Sekaligus nanti di next pertemuan kita juga mengulas lagi sedikit mungkin dari ya awal-awal pertemuan sampai mungkin di akhir pertemuan kita nanti di next pertemuan di pertemuan ke-15 gitu ya. Oke, teman-teman, sampai sini ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Mungkin nanti ketika sambil berjalan kali Pak. Nah, ketika sambil berjalan pembuatan bisa bertanya itu melalui Japri atau gimana Pak? Boleh, Mas Ayat. Ya, boleh Mas Ayat. siap. Iya. Ya, via WA ya Mas, di Japrinya Ya. aja. Nanti boleh Siap, Pak. ditanya. Teman-teman yang lain juga Oke. boleh, kalau mau nanya mungkin yang kayak Mas Ayat bilang, boleh sekali ditanya. Cuma nanti clue-nya saja ya yang dikasih, bukan jawabannya ya. Clue-nya kalau mungkin untuk latihan Siap, kan Pak. dikasih tahu. Tapi Wah, kalau malah saya bersyukur kalau jawabannya juga Pak. kalau untuk UAS kita jangan jawabannya ya, kita clue-nya aja ya. Nanti teman-teman boleh share, Pak misalnya saya codingannya kayak gini kok masih error ya. Gitu ya, kira-kira di apanya yang error dan saya harus perbaiki di mananya misalnya. Nah, teman-teman boleh Oke, Pak. Siap, share Pak. aja nggak apa-apa di SS hasilnya. Nah, nanti boleh ditunjukkan. Nanti dikasih clue-nya sedikit. Kalau jawabannya jangan dulu deh. Nanti jawaban nanti kita bahas mungkin nanti kalau udah selesai semua. Oke, ada lagi? Iya, memang ada adrenalinnya sih Pak. Memang kalau ngebuat sendiri gitu. Betul. Jadi asik gitu. Kalau buat sendiri pokoknya ada apa ya, kalau bisa semua sampai berhasil, ada kebanggaan sendiri misalnya, oh bisa berhasil nih semuanya gitu kan. Itu pasti kan dapat nilainya Iya. juga. Mas Angga kayaknya ada mau tanya, nampil fotonya. Iya. Pak, mau nanya Boleh. Pak. Ini Benar. nilai dari setiap soal ini sama, maksudnya kan ini ada soal A, B sampai E. Kayaknya kalau dilihat ini yang E lebih susah nih kayaknya Pak. Ada diskonnya kan sampai ada pajaknya, ada diskon juga tuh. Nilainya sama nggak nih Pak? Yang A dengan yang E ada sampai dari A sampai E gitu. Iya, memang kategorinya sih secara logika sih hampir sama. Artinya codingannya kemudian, tapi kalau untuk yang soal yang mungkin tadi Mas Angga bilang itu kan memang di soal E itu paling ada sedikit rumitnya tuh, karena kan ada soal yang berhubungan dengan yang tadi Mas Angga bilang. Jadi memang ada kategori soal yang memang susah, ada juga kategori soal yang ya kategorinya masih mudah mungkin atau gampang dikerjakan. Nah, untuk menilainya sih mungkin nggak ada kategori ya untuk soal A sampai E sih hampir sama. Cuma memang dibebaskan ke teman-teman kalau memang soal E itu terlalu rumit, ya mungkin jangan dipilih yang soal E, tidak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, teman-teman boleh pilih soal yang lain. Tapi semua kategori dari A sampai E itu sama semua sih. Nilainya itu kita bikin sama semua. Jadi teman-teman tinggal pilih yang soal yang paling menurut teman-teman paling bisa dikerjakan, ambil aja nggak apa-apa dari soal A sampai E. Gitu. Seperti itu sih Mas Angga. Oke, Pak. Oke, ada lagi teman-teman, kita sesi sharing-sharing aja nih. Tidak ada. Oke, nanti boleh dicoba dulu sama teman-teman. Nanti kalau pas proses pembuatan ternyata mungkin ada error dan lain sebagainya, boleh coba dilihat lagi gitu ya. Nah, kalau nggak ada pertanyaan kita absen saja deh ya. Sebentar ya. Kita absen dulu. Oke.
Iya. Oke, kita absen dulu ya teman-teman ya. Ada Mas Rahman. Hadir, Pak. Oke. Kemudian ada Mas Aditya Yuski. Tidak hadir. Kemudian ada Mas Angga Aditya. Ada Pak. Oke. Kemudian ada Mas Ari Musliudin. Tidak ada ya. Ada Mas Arif Santoso. Oke, ini tidak ada. Ada Mas Ayat. Hadir, Pak. Mas Ayat hadir ya. Oke. Hadir. Oke, Mas. Kemudian ada Mas Dani. Mas Dani tidak hadir ya. Kemudian ada Mas Daifri. Ada, Pak. Mas Ada. Daifri hadir. Oke, kemudian ada Mas Dede. Hadir, Pak, hadir. Oke, kemudian ada lagi Mas Fajar. Mas Fajar Nur Sidik hadir. Oke, tidak ada ya. Kemudian ada Mas Gilang. Mas Gilang juga tidak hadir. Kemudian ada Mas Marcelinus. Hadir, Pak. Oke. Kemudian ada Mas Muhammad Ramlan. Hadir, Pak. Oke. Kemudian ada Mas Muhammad Azam. Mas Muhammad Azam. Tadi hadir ya, Mas Muhammad Azam ada? Ya, hadir ya. Hadir tidak ya? Mas Azam kayak hadir ya? Tadi hadir, Pak. Oke. Ini keluar jaringan kali ya. Oke, tidak apa-apa. Ada Mas Muhammad Hasbi. Mas Muhammad Hasbi hadir? Hadir, Pak. Oke. Kemudian ada Mbak Nanda. Hadir, Pak. Oke. Kemudian ada Mbak Putri. Hadir, Pak. Oke. Kemudian ada Mas Serdi. Hadir, Pak. Oke. Kemudian ada Mbak Wulan. Tadi dia titip absen, Pak. Oh, izin ya? Iya. Oke, thank you infonya. Kemudian ada Mas Samsul. Tidak hadir. Ada Mbak Melani. Hadir, Pak. Oke. Kemudian ada Mbak Reni. Pak, Mas Dede itu hadir katanya, Pak. Oh, Mas Dede ya. Sebentar. Iya. Oh, lagi putus jaringannya ya. Oke. Iya. Sip. Oke, thank you, Mas. Kemudian ada Mbak Reni. Mbak Reni hadir? Tidak hadir ya. Ada Mbak Nurul. Hadir, Pak. Oke. Kemudian ada Mas Aprilian. Mas Aprilian hadir? Pak. Hadir, Oh. Pak. Oke. Tadi ada Mas Azam hadir, Mas Azam? Hadir, Pak. Maaf, Pak, tadi kepencet ini. Oh iya, nggak apa-apa, Mas. Oke, sudah di absen semua ya, teman-teman ya. Ada yang belum di Sudah, absen? Pak. Ada yang kelewat atau belum di absen? Sudah. Sudah semua ya. Oke, kalau sudah semua, teman-teman, ini masih ada sekitar 10 menitan lagi. Jadi boleh dimanfaatin waktunya, dicoba dulu aja.
oleh teman-teman karena kita di pertemuan ke-14 ini hanya membahas soal UAS saja. Nanti mungkin di next pertemuan kita coba lihat hasil dari teman-teman. Apakah mungkin ada yang sudah berhasil dalam 1 minggu ini 4 soal tersebut. Itu boleh dikasih tips dan juga triknya ke teman-teman nanti yang ada di di Zoom ya, ke teman-teman yang ada di sini. Nanti boleh dikasih tips dan triknya, tapi jangan ditunjukkan codingannya ya, karena kan ini UAS, jadi nggak boleh di-share ke teman-teman yang lain. Nanti kalau selesai UAS, silakan mungkin boleh di-share teman-teman kalau sudah mungkin dikumpulkan semua ya untuk hasilnya. Oke. Nah, dari Bapak sih cukup mungkin teman-teman untuk di pertemuan kali ini. Nanti teman-teman boleh lihat untuk soalnya sudah di-share ya di grup tele. Kalau teman-teman yang baru gabung ataupun tadi ketinggalan, di grup tele coba dilihat soalnya ada di sana. Dan nanti coba dipilih dulu. Mungkin tadi ada Mas Angga bilang mungkin kategori soal E itu memang sedikit sulit. Jadi pilih yang mungkin teman-teman bisa kerjakan dari kategori A sampai E. Mana yang teman-teman pilih, disesuaikan sama kemampuan teman-teman. Ambil yang paling gampang dan coba dikerjakan. Ingat mungkin ada timeline waktu pengerjaannya teman-teman. Seperti mungkin kayak deadline mungkin di kerjaan. Jadi teman-teman coba kerjakan, dicicil dulu mungkin dari awal. Mungkin mau ngerjain soal nomor berapa dulu sampai soalnya itu semuanya sudah dituntaskan gitu ya. Jadi tetap ada timeline pengerjaan dan itu coba diatur, jangan ditumpuk di akhir. Kalau di akhir itu pasti yang ada nanti hanya mungkin mengerjakan satu nomor saja gitu ya. Tapi mungkin diatur dari sekarang, coba kerjain mungkin dari soal nomor 1 dulu atau mungkin 2 dulu yang paling gampang dari 4 soal tersebut. Dan nanti coba diselesaikan sesuai dengan waktu yang diberikan. Waktunya cukup lama, sampai nanti batas waktunya itu di mungkin 3 minggu atau 2 minggu dari sekarang. Jadi cukup lama teman-teman, coba dikerjakan dengan maksimal ya sama teman-teman. Oke, itu saja teman-teman dari Bapak untuk pertemuan kali ini. Nanti kita gabung lagi di pertemuan ke-15 di akhir pertemuan. Nanti kita coba ulas lagi untuk hasil-hasil dari teman-teman yang sudah berhasil, baik nomor 2, 3, dan lain sebagainya. Nanti kita lihat dan nanti di pertemuan terakhir sekaligus kita ulas lagi dari pertemuan yang lalu-lalu, biar teman-teman juga merefresh lagi apa yang kita udah pernah pelajari di awal sampai di akhir pertemuan kita. Oke, kalau ada pertanyaan di kolom chat. Oh ya, di-share di ini sih di grup tele. Mungkin udah dijelasin sama Mas enggak ya. Oke. Pak, kalau ini untuk materi nanti lengkapkah sampai materi soal yang tadi Pak? Nanti di ininya. Nanti akan di-share di portal ya, Mas, di e-learning. Oh iya, di e-learning ya. Siap Pak. Ya, siap. Mas Ayat. Oke, teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri mungkin pertemuan kita. Terima kasih banyak sudah gabung. Nanti kita bertemu lagi di pertemuan terakhir kita di minggu depan. Terima kasih banyak semuanya. Selamat malam. Malam, Pak. Terima kasih Pak. Malam Pak. Selamat malam. Malam, Pak. Malam semuanya.